Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dengan Bu Darmawanti. Nah anak-anak, sekarang kita belajar bahasa Indonesia kelas 2 semester 2 pembelajaran 1 mengenai cerita fabel. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan cerita fabel, anak-anak dapat mengidentifikasikan cerita fabel dan menjelaskan pesan dalam cerita fabel dengan baik. Cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita dongeng yang diperankan oleh berbagai hewan. Hewannya dapat berbicara seperti manusia. Cerita fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita dari khayalan pengarangnya. Ciri-ciri fabel. 1. Cerita fabel adalah dongeng tentang hewan. 2. Pemeran atau tokohnya adalah hewan. 3. Tokohnya memiliki karakter, watak atau sifat seperti manusia. 4. Memiliki alur atau jalan cerita maju. 5. Memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. 6. Memiliki latar, setting, tempat kejadian cerita. Yang ketujuh, fabel dapat diperagakan menjadi drama. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun karya sastra. 1. Nama tokoh fabel. 2. Latar atau setting atau tempat kejadian cerita. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi. Yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kamu dapat mengetahui isi cerita fabel setelah mengenal unsur intrinsik fabel dan bisa menceritakan kembali dengan baik. Isi fabel. Untuk mengetahui isi cerita fabel, kita perlu membaca keseluruhan cerita. Catatlah beberapa hal, yaitu 1. Ketahui nama tokoh dan peristiwa pentingnya. 2. Latar kejadiannya. 3. Sifat atau watak tokohnya. 4. Pesan kebaikan dari cerita fabel. 5. Tulislah cerita dengan bahasa kamu sendiri. Contoh cerita fabel Jatuh ke Lubang Lumpur Isap. Muti, semut, seekor semut pengelana yang sombong. Ia telah pergi jauh ke berbagai tempat di dunia. Di sebuah hutan, ia melihat ada sebuah kepompong menempel di atas dahan pohon. Kasihan, kepompong itu hidupnya terkurung, tak bisa pergi kemana-mana sebebas aku, ejeknya. Kepompong adalah bakal calon untuk menjadi seekor kupu-kupu. Suatu hari, tak sengaja Muti semut jatuh ke dalam kubangan lumpur isap. Tolong, tolong! Untungnya, teriakannya terdengar oleh Kupi kupu-kupu. Ia kemudian menolong Muti semut dengan menarik keluar dari lumpur isap. Akulah kepompong yang pernah kau ejek.
dan sekarang sudah menjadi seekor kupu-kupu, kata Kupi kupu-kupu. Sepertinya kamu sekarang aku juga bisa pergi terbang bebas kemana-mana. Dengan tersipu malu, Muti Semut berkata, maafkan aku ya. Dulu aku pernah mengejekmu. Tak lupa Muti Semut mengucapkan terima kasih kepada Kupi kupu-kupu. Begitu tadi anak-anak dongeng mengenai cerita fabel. Sekarang jawablah pertanyaan satu. Apa judul fabel itu? Judulnya Jatuh ke Lumpur Isap. 2. Hewan apa yang menjadi tokoh cerita itu? Kupu-kupu dan semut. Kemudian yang ketiga, kejadian apa yang dialami semut? Jatuh ke lumpur isap. 4. Bagaimana sikap kupu-kupu dan semut? Kupu-kupu sikapnya adalah baik, suka menolong. Semut sikapnya sombong, mudah meminta maaf dan berucap terima kasih. 5. Di mana latar kejadian itu? Latar kejadiannya adalah di sebuah hutan. 6. Bagaimana pesan kebaikan dari cerita itu? Kita tidak boleh sombong dan kita juga harus saling menolong jika ada teman kena musibah. Dan jika kita berbuat salah, segera meminta maaf dan berucap terima kasih jika ditolong. Begitulah tadi anak-anak kita belajar mengenai fabel. Sekarang anak-anak coba baca dan dengarkan cerita fabel-fabel yang lainnya. Kemudian anak-anak mencoba untuk memahami cerita fabel itu dan menemukan pesan kebaikan di dalam cerita fabel itu. Dan jangan lupa kita harus menerima setiap pesan kebaikan untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.